Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, selamat datang di IQT Islamic Channel. Kali ini kita serba singkat insyaallah akan membahas tentang ilmu tajwid dasar dalam program Ilmu Tajwid Dasar in the Series. Dan sebagai pembuka, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang makna istilah tartil. Barangkali di antara kita ada yang belum memahaminya secara penuh, sehingga di sini harus kita sampaikan terlebih dahulu agar bisa menjadi pondasi atau pijakan yang kokoh dan kuat untuk materi yang selanjutnya. Baiklah, segera kita mulai. Tetaplah fokus. Fa'ala barakatillahi ta'ala. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, Allah Ta'ala berkalam warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, makna dari warattilil Qur'ana tartila adalah wabayyinhu bayanan. Bayan artinya hal menjelaskan. Di sini ada dua bagian, yaitu bayanun lafzi, menjelaskan secara lafal, ya pelafalan, kemudian bayanun maknawi, itu yang kedua, yaitu menjelaskan secara maknawi. Kemudian Sayyiduna Ali karamallahu wajhah berkata, at-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dinamakan tartil adalah mentajwidkan huruf, tajwidul huruf. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf-waqaf. Maksudnya adalah mengetahui bagaimana cara berhenti dan bagaimana cara memulai kembali dalam membaca Al-Quran. Kemudian secara lebih detail, mana tartil kurang lebih sebagai berikut. Al-qira'atu bitu'adatin wadmi'nanin wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu ma'a tadabburil ma'ani. Jadi yang dinamakan dengan tartil di dalam membaca Al-Quran adalah membaca secara perlahan dan tenang, bitu'adatin watmi'nanin, wa ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, dan menunaikan hak huruf dan mustahaknya, ma'a tadabburil ma'ani, disertai dengan tadabbur makna. Dari ketiga pengertian tersebut memang secara kata-kata berbeda, akan tetapi secara makna semuanya sama. Kita lihat, yang pertama adalah bayanun lafzi. Dari pengertian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini sama dengan tajwidul hurufi di pengertian dari Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ini juga sama dengan pengertian yang ketiga, yaitu ikhraju kulli harfin mim makhrajihi wa i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Lantas bagian yang kedua, yaitu bayanun ma'nawi, ini sama dengan ma'rifatul wuquf. Kenapa? Karena memang ma'rifatul wuquf ini sangat erat kaitannya dengan pemaknaan, ya, pemaknaan dari yang kita baca. Dan ini sangat dekat sekali dengan tadabburil ma'ani. Dan yang menjadi penekan di sini, kata para ulama, dari pengertian yang ketiga ini adalah al-qira'atu bitu'adatin watmi'nanin, membaca secara perlahan dan tenang. Lah ini dikatakan bahwa membaca Al-Quran secara perlahan dan tenang itu lebih memudahkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik. Baiklah, sahabat Al-Quran rahimakumullah, dari ketiga pengertian di atas kita bisa mengambil kesimpulan, yang minimal ada dua. Jadi yang pertama adalah makna tartil secara singkat adalah baik dan benar dalam pengucapan dan pemaknaan. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah
kita mengetahui perbedaan antara tajwid dan tartil. Dan agar lebih jelas terkait perbedaan antara tajwid dan tartil ini, marilah kita lihat slide yang berikut ini. Jadi tartil itu mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah tajwid. Jadi di sini kita akhirnya paham bahwasannya yang namanya tajwid itu adalah bagian dari tartil. Kemudian yang kedua, bagian dari tartil adalah tadabburul ma'na. Sehingga di sini kita paham bahwa tartil itu punya dua bagian, yaitu tajwid dan tadabbur ma'na. Lantas ketika kita ingin menunaikan perintah Allah warattilil Qur'ana tartila, maka dari sini kita pahami kita tidak cukup hanya dengan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Menghafal itu masih termasuk di dalam membaca, tapi harus ada unsur tadabbur ma'na. Dan tadabbur ma'na di sini ini ada isyarat halus bahwasanya kita sebagai orang mukmin dan muslim harus belajar bahasa Arab. Ya, memang sementara ini kita bisa jadi cukup dengan terjemahnya saja, akan tetapi sebagai orang yang mukmin kita pada dasarnya wajib untuk mempelajari bahasa Arab karena sumber-sumber syariat Islam itu semuanya berbahasa Arab. Ya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk itu, marilah kita belajar Al-Qur'an, kemudian juga belajar bahasa Arab agar pemahaman kita terkait agama kita bisa semakin sempurna. Baiklah sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, itulah makna tartil secara singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan pertanyaan ditulis di kolom komentar. Secara bertahap insyaallah akan kami usahakan untuk menjawab melalui video-video yang berikutnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, and share jika Anda cocok dan senang dengan video ini agar tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.